الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang kiamat. Bahasan kita sudah sampai pada bahasan tentang mizan atau timbangan. Dalil tentang adanya timbangan di akhirat sudah kita terangkan baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Sekarang apa yang ditimbang dari diri manusia? Para ulama ikhtilaf tentang apa yang ditimbang. Pertama, ada yang menyatakan yang ditimbang itu adalah amal atau pahala dari amalan, karena nanti pada hari kiamat pahala dari amalan kita itu berwujud bungkrekan, walaupun tidak dijelaskan apa wujud dari pahala tersebut. Lalu itulah yang ditimbang, yang disimpan di daun timbangan yang satu dan dosa di daun timbangan yang lainnya. Ditimbang antara dosa dan pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kalimatan habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, sangat ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan. Lisan kita ketika mengucapkannya tidak mengeluarkan energi yang besar, bisa sambil berbaring, sambil merem, sambil duduk, tidak keluar keringat, tidak membuat nafas kita tersengal, tidak sampai tiba bergeg atau tiba pereket, saking ringannya. Ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan. Dua kalimat, yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat pertama tasbih dan tahmid, subhanallah wa bihamdihi. Kalimat kedua tasbih dan ta'zim. Tasbih mensucikan Allah, ta'zim mengagungkan Allah, subhanallahil azim. Jadi dua kalimat ini enteng diucapkan, cuma 2 detik mungkin atau lebih sedikit, enggak lebih dari 4 detik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng di lisan tapi pas ditimbang pahala dari zikir barusan itu sangat berat, ya. Juga diterangkan bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca melahirkan pahala. Lalu pahala inilah yang kemudian berwujud seperti yang diterangkan di dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surat Al-Imran
fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayabatan aw farqan min tayri sawafin tahajani an ashabihima. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ikutilah Zahrawain, dua bunga yang sangat harum, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surat ini dianggap surat yang sangat istimewa karena kedua surat ini akan datang pada hari kiamat seolah-olah dia itu dua gumpalan awan, atau disebutkan faraqan, dua kelompok dari burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya membawa terbang orang-orang yang membaca kedua surat tadi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bih tuqaddimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran ka'annahuma ghamamatan aw dhillatan bainahuma syarqun aw ka'annahuma faraqan min tayri sawafin tajahani an ashabihima. Akan didatangkan bacaan Al-Quran pada hari kiamat dan orang-orang yang dahulu mengamalkan isi Al-Quran dipimpin oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, seolah-olah kedua surat itu adalah dua gumpalan awan atau seolah-olah dua kelompok burung yang sedang terbang kemudian membawa terbang orang-orang yang membaca kedua surat tadi. Ini menunjukkan bahwa amalan membaca Al-Quran nanti berwujud. Dalam hadis tadi disebutkan seperti dua gumpalan awan atau seperti dua kelompok burung yang kemudian membawa terbang orang-orang yang membaca kedua surat tadi. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata Imam Ibnu Hajar, was-sahih annal a'mal hiya allati tuzan. Yang benar adalah amal yang kita lakukan itulah yang ditimbang. Maknanya adalah pahala dari amalan tersebut. Tadi diterangkan bacaan Al-Quran. Terus dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu amal pun yang diletakkan di dalam timbangan pada hari kiamat yang lebih berat dibanding akhlak yang baik. Jadi pahala yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Berdasarkan seluruh keterangan tadi, kita tahu bahwa yang ditimbang adalah pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan. Pahala itu nanti akan berwujud. Ini pendapat yang pertama, dan yang berpendapat seperti ini di antara Imam Ibnu Hajar. Kedua, ada lagi pendapat yang menyatakan yang ditimbang adalah badan dari orang yang beramal. Semakin berat badan orang tersebut semakin bagus. Tapi nanti berat atau ringannya badan seseorang tidak dilihat dari berat badan orang itu di dunia. Yang gemuk, yang gemrot, yang jangkung, yang badag, yang buncit, mungkin lebih dari 1 kuintal beratnya umpamanya.
tapi amal orang tersebut amat buruk. Amal baiknya amat sedikit. Salatnya belang-belang, sekali salat ngebut dan tidak memiliki kekhusyuan. Maka orang tersebut walaupun gemuk, walaupun di dunianya 1,5 kintal beratnya, tapi kalau amal baiknya amat sangat sedikit, maka pas ditimbang akan enteng dan ringan. Sebaliknya, orang itu kurus, kering, cacingan, ditimbang beratnya tidak lebih dari 50 kilo. Hanya 45 kilogram umpamanya. Kebayangkan kurusnya orang tersebut. Tapi kalau orang yang kurus tadi melakukan amal ibadah yang hebat, tauhidnya mantap, ibadahnya kepada Allah luar biasa, fardu kalaku, sunnah kalampa, akhlaknya mulia, maka ketika ditimbang, timbangannya bisa melebihi beratnya gunung Uhud, saking beratnya. Jadi berat atau ringannya badan seseorang ketika ditimbang nanti bukan didasarkan pada berat badan real yang nyata di alam dunia, tapi didasarkan pada iman dan amal soleh. Diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah." Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang gemuk dan besar. Jadi badannya gemuk, selain gemuk juga besar pada hari kiamat. Lalu ditimbang, ternyata pas ditimbang tidak melebihi berat sehelai sayap seekor nyamuk. Jadi nyamuk itu sudah amat kecil dan ringan. Ini sayapnya. Sayapnya ada beberapa helai. Saya tidak tahu, nggak pernah ngitung sayap nyamuk. Ambil sehelai, ditimbang. Timbangan bergerak enggak? Enggak bergerak. Saking apanya? Saking ringannya. Ya. Oleh karena itulah maka orang tadi yang gemuk dan besar ketika ditimbang tidak melebihi berat sehelai sayap dari seekor nyamuk. Lalu Nabi SAW bersabda, baca oleh kalian nih ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidak meletakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Maknanya amal orang itu nggak perlu lagi ditimbang karena saking enteng dan ringannya. Nggak ada yang bisa ditimbang dari amalnya. Saking apanya? Entengnya. Menunjukkan amal baik orang itu amat sangat sedikit. Karena ya sudah sedikit, jarang ibadah. Sekali ibadah nggak berkualitas. Kalau dia sholatnya hampa dan kosong. Dari aspek kekhusyuan nggak khusyuk dan tidak mengerti apa yang dibaca. Bagaimana dia bisa menghayati? Dari aspek cara gerakan sholat jauh dari contoh Nabi SAW. Nggak ada pahalanya. Pas ditimbang itu timbangan tetap nol, tidak bergerak. Ya. Sebaliknya ada orang yang kecil, kering, kurus, tinggal tulang dibalut kulit saja. Ketika ditimbang di dunia mungkin hanya 40 kilogram. Padahal dia laki-laki. Tapi dia amalnya hebat, luar biasa. Maka ditimbang melebihi beratnya gunung Uhud. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Zur bin Hubaish bahwa Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu an kana raqiqus saqain faja'alat rih tulqihi fadhahikal qawmu min. Bahwa Abdullah bin Mas'ud itu kedua betisnya itu amat sangat kecil. Kalau naon bahasa Indonesia katebak angin nu ngagelebug, kalau terhembus angin, tertiup angin yang kencang, itu sampai bergerak si betisnya itu. Saking kecilnya, maka orang-orang pun kemudian mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud itu sedang berdiri, kemudian datang angin, kalau di daerah Timur Tengah di Saudi, itu kan di di luar perkampungannya itu jarang bangunan, nggak ada pepohonan, gunung-gunung juga jarang gitu ya. Angin sekali bertiup kencang. Itu kalau Abdullah bin Mas'ud sedang berdiri lalu datang angin kencang bertiup, itu nggak bisa berdiri, ketiup sama angin. Saking apanya? Kurusnya itu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Mendengar hal itu, Nabi SAW bersabda, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Maka para sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, min riqqati saqai." Karena kecilnya itu betis Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud ini naik ke atas pohon kurma. Kelihatan kedua betisnya amat sangat kecil. Seperti kedua betis anak kecil yang baru setahun atau 2 tahun. Kecil. Sampai orang-orang tertawa. Melihat itu berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat di dalam timbangan di akhirat dibandingkan beratnya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, panjangnya sekitar 13 km dan tingginya sekitar 700 meter. Dan terdiri dari batu cadas yang amat sangat keras sekali. Itu sepanjang itu, tingginya enggak sampai 1 kilo, sekitar 700 meter, tapi panjangnya sampai 13 kilometer. Kemudian itu yang ditimbang. Bayangkan, beratnya luar biasa. Dan kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini, kelak ketika ditimbang, bobotnya melebihi berat Gunung Uhud. Semua hadis tadi menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah badan orang. Tapi berat atau ringannya badan itu bukan tergantung dari berat badan kita di dunia, tapi tergantung dari iman dan amal soleh yang dimiliki oleh orang itu. Inilah yang kedua. Pendapat yang ketiga ada lagi yang menerangkan bahwa yang ditimbang itu buku catatan amal. Kita beramal setiap hari, bahkan setiap detik dari waktu yang kita lalui selalu beramal. Sekarang ini umpamanya kita 1 jam lebih beramal dalam bentuk ngaji seperti ini. Ya, saya bicara, membacakan ayat, hadis, penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis itu. Hadirin semuanya mendengarkan. Semuanya kita beramal. Ini amal soleh apa amal salah? Ya, amal soleh. Ya, itu dicatat semuanya oleh malaikat. Yang mencatat itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada 2 malaikat selalu mendampingi di sebelah kanan dan kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali mereka menuliskannya. Ya, dituliskan. Semua yang kita amalkan dituliskan. Nah, bayangkan setiap menit bahkan detik kita beramal ditulis, maka tulisan dari amal kita akan amat sangat banyak sekali, ya.
Bayangkan berapa puluh tahun usia kita. Berapa miliar jenis amalan yang sudah kita lakukan sejak akil balik sampai sekarang. Kebayang besar itu buku catatannya. Kalau amal yang kita lakukan kebaikan ditulis oleh malaikat yang ada di kanan. Kalau yang lebih banyak itu adalah keburukan ditulis oleh malaikat yang ada di sebelah kiri. Nah, itu nanti bertumpuk mana yang lebih tebal dari catatan amal itu yang kemudian ditimbang. Dua buku catatan amal, catatan pahala dan catatan dosa ini yang kemudian ditimbang. Coba untuk mengetahui apakah kita lebih berat catatan amal baik atau catatan amal buruk, coba sebelum tidur nanti kita muhasabah, introspeksi, menghitung ya. Kita bangun jam berapa? Umpamanya jam 3 lalu tahajud. Kalau ini hari Senin atau Kamis, oh tadi sahur umpamanya saum. Itu dicatat terus. Kemudian ba'da sholat subuh ke masjid. Kemudian ba'da sholat subuh pengajian seperti ini. Pulang nanti umpama kalau ibu-ibu mah terus masak, beres-beres, ngepel, nyapu, nyuci. Itu ibadah semua tuh, pahala semua tuh. Asal ikhlas, jangan uring-uringan ya. Nah, kalau bapak-bapak ngapain aja. Nah, itu semuanya pahala. Oh, tadi ada ngerumpinya tuh, ngobrol sama tetangga, ngegibahi orang lain. Ah, itu dosa. Coba bandingkan lebih banyak pahala atau dosa, ya. Kalau umpamanya seseorang begitu bangun tadi tuh jam 8. Kelewat apa? Sholat subuh itu dicatat pahala apa dosa? Dosa besar melewatkan sholat subuh itu ya. Langsung begitu bangun teh bikin cikopi ya. Bikin cikopi dosa atau pahala? Tidak pahala, tidak dosa. Mubah ya. Kecuali kalau dilakukan oleh ibu-ibu untuk disajikan ke suaminya baru pahala. Perbuatan si ibu membuatkan cikopi bagi suaminya, menyenangkan suaminya apa tidak? Ia bingit lah ya. Sangat membuat suaminya senang itu. Dan itu pahalanya besar sekali. Sebesar jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Sering saya ungkapkan hadis tentang Fatimah binti Asma binti Yazid dan yang bertanya tentang peran wanita di rumah. Itu sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki. Dan itu pahalanya besar. Jadi kalau laki-laki itu sendiri yang membuat kopi untuk dirinya mubah. Berpahala tidak, berdosa tidak. Selama yang dibuatnya minuman atau makanan yang sifatnya mubah. Kopi mubah apa tidak? Ya mubah, tidak haram, juga tidak bernilai ibadah ya. Tidak berpahala, tidak dosa, plus-plus. Tapi kalau seorang istri yang membuatkan disajikan untuk suami-suami senang ya. Beda dengan beli ke warung kopi walaupun mereknya sama. Kan gak ditambah apa-apa lagi ya. Cuma sasetan gitu. Dibuka, digunting, ditinju, lek ya. Tapi kalau yang bikin itu istri beda. Lebih nikmat, ada bumbu cinta di dalamnya. Kalau orang lain hanya ada bumbu bisnis saja gitu. Beda bumbu bisnis dengan bumbu cinta. Itu jadi pahala besar. Ya. Jadi coba introspeksi sebelum tidur. Saat ini, hari ini catatan amal saya lebih berat dan lebih banyak yang baik ataukah yang buruk? Nah, tiap hari begitu kita bisa menghisab diri kita sendiri. Apakah lebih berat timbangan amal yang baik ataukah yang buruk? Catatan yang baik ataukah catatan yang buruk? Ya. Berdasarkan hal itulah maka itu yang ditimbang. Diterangkan dalam salah satu hadis. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati
ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru lahu tis'atan wa tis'ina sijila kullu sijilin mithlu muddal basar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan salah seorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah membentangkan bagi orang itu 99 jilid buku. Satu jilidnya sebesar sejauh mata memandang. Berarti ini buku itu besar apa kecil? Besar. Kata orang Sunda mah apa? Sejauh mata memandang teh satungtung deuleu. Tidak kelihatan ujungnya saking besarnya, ya. Apa isinya? Isinya catatan dosa orang itu. Bayangkan dosanya itu segimana banyak, catatannya itu besar sejauh mata memandang. Ada 99 jilid. Satu jilidnya aja udah nggak kehitung itu ya dosanya. Oleh Allah disodorkan kepada orang itu. Lalu kata Allah, atunkiru hadza syai'a? Apakah kamu mengingkari dosa yang tercatat di buku ini? Atau malaikat pencatatku berbuat dolim kepadamu? Maksud berbuat dolim, tidak ada amalan buruk yang tidak dilakukan, tapi catatannya ada. Dolim tidak? Dolim. Kalau umpamanya kita suka nganjuk ke warung, nganjuk itu bahasa Indonesia apa? Ngutang ya ke warung. Nanti akhir bulan dibayar. Setiap belanja dicatat. Mungkin nggak oleh tukang warung ada belanjaan yang tidak dibeli tapi ada catatannya? Sangat mungkin. Si orang yang belanja punya catatan. Menurut catatan yang belanja, hutang saya bulan ini cuma 300.000. Di catatan di tukang warung 350.000. Nggak sinkron. Mungkin nggak ada belanjaan yang tidak dibeli tapi ada catatannya? Mungkin sengaja, mungkin saja tidak sengaja, ya. Kalau sengaja zalim. Nah, mungkin nggak malaikat zalim? Nggak mungkin. Ada umpah dosa yang tidak dilakukan tapi kok ada catatannya? Nah, oleh Allah ditanya, apakah para malaikat pencatat aku zalim kepadamu? Ada dosa yang tidak kamu lakukan tapi tercatat? Orang itu menjawab, la ya Rabbi, enggak ada kezaliman. Semua yang dicatat oleh malaikat di dalam buku itu betul semuanya. Enggak ada kezaliman. Malaikat itu tidak zalim, malah malaikat itu sayang kepada kita. Setiap detiknya mereka berdoa, memintakan ampunan, memintakan karunia bagi kita, minta surga untuk kita, minta dibebaskannya kita dari api neraka. Itu malaikat begitu. Nggak mungkin malaikat itu zalim. Ya, ada catatan yang merupakan dosa yang tidak dilakukan, nggak mungkin. Kata orang tadi, tidak ya Allah, malaikat tidak zalim. Alaka udhrun, apakah kamu punya uzur? Punya alasan nggak? Mungkin terpaksa melakukan itu atau tidak disengaja atau karena kebodohan gitu. Lalu orang itu menjawab, tidak ada ya Allah. Dan saya tidak memiliki uzur, saya tidak memiliki alasan. Kata Allah, apakah hal indaka hasanah? Apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Karena kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa. Apapun kebaikan itu, Salat subuh yang kita lakukan tadi itu menghapus menghapus dosa sejak Isya sampai subuh. Nanti mungkin seusai salat subuh ini sampai zuhur kita mungkin saja berdosa lagi, tapi jangan disengaja ya.
berdosa lagi. Nanti kita sholat duhur terhapus lagi oleh sholat duhur. Tapi ingat, ini jangan dijadikan dalil. Tenang, nggak apa-apa sekarang dosa, nanti duhur juga terhapus, nggak boleh. Itu dosa besar. Adapun yang terhapus oleh sholat hanya dosa-dosa kecil. Nah, jadi kata Allah punya kebaikan nggak? Orang itu mikir nggak punya, ya Allah, nggak punya kebaikan yang bisa saya lakukan yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bala inna laka indana hasanah fa innahu la zulmal yaum. Ya, kamu punya kebaikan menurut kami. Dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Seluruh dosa yang tercatat dalam 99 jilid buku ini akan ditimbang dibandingkan dengan kebaikan yang ada pada diri kamu. Fatukhraju bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu apa? Kartu. Kalau kartu pasti kecil, sebesar kartu KTP, SIM. Sebesar kartu ATM, sebesar kecil tipis. Dikeluarkan kartu itu, di dalamnya ada catatan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, lalu kata Allah, ukhdur waznak, hadiri penimbangan amalmu. Lalu orang itu menyatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa maksudnya kartu ini dengan 99 jilid buku yang berisi catatan dosaku? Allah menjawab, fa innaka la tudlamul yaum. Kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Kamu akan diperlakukan secara adil, akan ditimbang antara kartu yang kecil ini dengan 99 jilid buku yang berisi catatan dosa. Fatudau sijilat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah wa la yathqilu ma'a ismillahi syai'un. Maka disimpanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan, dan kartu yang berisi 2 kalimat syahadat di daun timbangan lain. Ditimbang. Secara logika mestinya berat kemana? Berat ke buku. Bukumu ya besar, ya ada 99 jilid. Kalau kartu mah ya kecil, ya cuma 1. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ringanlah 99 jilid buku itu dan beratlah kartu itu. Lalu Nabi menyatakan tidak ada yang bisa melebihi beratnya nama Allah sedikit pun. Jadi pahala mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan isinya, isi dari kedua kalimat syahadat, pahalanya itu sangat berat. Sampai 99 jilid buku itu pun kalah. Bahkan pernah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam menyatakan, ya Allah, ajarkan kepadaku 1 kalimat yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang mukmin mengatakan itu. Aku ingin kalimat lain yang spesial untukku. Apa kata Allah? Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta bumi yang 7 dan apa-apa yang ada di antara keduanya diletakkan di 1 daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada timbangan la ilaha illallah. Maknanya, la ilaha illallah bila diucapkan dengan penghayatan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, lalu diaplikasikan.
diamalkan dalam kehidupan kesehari, tauhid betul-betul tegak dalam diri kita dan amal kita, pahalanya itu berarti itu bisa mengalahkan 7 lapis langit dan bumi beserta isi yang ada di antara keduanya. Itu hebatnya kalimat tauhid. Ya. Jadi orang tadi banyak dosa sampai 99 jilid buku yang besar dan tebal, ternyata ringan dibanding satu kartu kecil yang berisi 2 kalimat syahadat. Maka orang itu selamat dari azab dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Makanya Nabi SAW menyatakan, Allah ingin membebaskan salah satu dari umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Kata Imam Al-Qurtubi, was-sahih annal mawazin tathqilu bil kutub fiha al-a'malul maktubah wa biha takhif. Yang benar bahwa yang ditimbang adalah beratnya kitab catatan amal yang di sana amalan kita tercatat. Berat atau ringannya itu berdasarkan catatan amal yang tercatat dalam kitab. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tuzanu sahaiful amal. Wa idza thabata hadza fasuhub ajsam. Kata Ibnu Umar, yang ditimbang adalah buku catatan amal. Maka buku catatan amal sesuatu benda yang berwujud, dan ini yang diterangkan dalam hadis-hadis yang tadi. Berkata As-Safaraini, wal haqqu annal mawzun sahaiful a'mal. Yang benar bahwa yang ditimbang adalah buku catatan amal, ya. Dan banyak lagi yang diterangkan oleh para ulama. Jadi ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang apa yang ditimbang dari diri manusia. Pertama, ada yang menyatakan pahala dari amalan. Kedua, ada yang menyatakan badan orang itu, tapi berat atau ringannya badan orang itu bukan tergantung beratnya di dunia, tapi tergantung apa? Iman dan amal soleh yang dilakukan oleh badan orang itu. Dan yang ketiga adalah buku catatan amal. Manakah yang benar di antara ketiga pendapat itu? Mengingat ketiga pendapat itu didasarkan pada dalil yang sahih. Yang benar adalah semuanya benar. Yang ditimbang dari diri kita adalah ketiga-tiganya. Ya, pahala dari amal. Ya, badan orang yang beramal dan buku catatan amal. Dan timbangan ketiga hal ini pasti akan sama, akan berbanding lurus. Nggak mungkin ketika ditimbang pahala dan dosa, pahalanya lebih besar, lebih berat, tapi pas ketika ditimbang buku catatan amal, catatan buruknya lebih berat, kan nggak mungkin ya. Pasti ini akan sama, akan berbanding lurus. Berdasarkan hal itulah, maka yang ditimbang dari diri kita adalah 3. Pertama apa? Pahala dari amalan. Kedua apa? Badan orang yang beramal. Dan yang ketiga, buku catatan amal. Ya, ini yang akan ditimbang, maka perberatlah ketiga hal ini. Perbanyaklah pahala. Perbanyaklah kebaikan. Karena kebaikan itu selain menambahkan pahala, juga mengurangi dosa. Banyak-banyak bertobat agar dosa yang memberatkan amal buruk kita terhapus. Ya, banyak melakukan kebaikan karena kebaikan juga menghapus dosa selain menambah pahala. Perbanyaklah amal-amal yang enteng dan ringan, tapi bikin berat di timbangan. Apa saja amalan-amalan yang membuat
timbangan kita akan semakin berat. Ya. Poin berikutnya adalah al-a'mal allati tathqilu fil mizan. Amalan-amalan yang memberatkan timbangan di akhirat nanti. Apa sajakah itu? Itu nanti Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah cukup dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kira-kira 15 menit. Dan kepada CP di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan CP. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Silakan yang akan mengirimkan pertanyaan, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811227146 atau bisa melalui line telepon langsung di 0228686267. Dan tampaknya sudah ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Bapak. Dikecilkan dulu radionya, Bapak. Cepi bisa disimak dan bisa diulang. Bagaimana hukumnya kalau imam posisinya duduk dan bagaimana makmum yang mengikutinya? Apakah harus duduk atau tetap berdiri gitu? Ya, barakallahu fiik. Pak Dudung ya di Cibeber Cimahi. Bagaimana kalau imam sakit? Dia hanya bisa sholat sambil duduk. Adapun makmumnya jag-jag. Namun jag-jag teh? Sehat mas sehat. Kuat. Makmum masih bisa berdiri lama. 2 jam juga kuat. Imam tidak. Imam sambil duduk karena sakit. Apakah posisi makmum harus berdiri atau harus duduk? Pertanyaan yang bagus. Mungkin di kita belum pernah kejadian. Pas itu kejadian mungkin bingung. Ya. Yang benar adalah si makmum harus ikut duduk bersama imam sekalipun dia mampu. Pertama, berdasarkan hadis yang umum. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Hanyalah imam itu dijadikan untuk diapakan? Untuk diikuti, ya. Maka ikuti imam. Kalau imam sholatnya sambil duduk karena tidak mampu, karena sakit, maka makmum pun duduk walaupun si makmum kuat berdiri. Itu hadis qauli. Hadis yang berupa apa? Ucapan. Kedua, hadis yang berupa amali. Amali itu apa? Perbuatan. Nabi SAW pernah enggak mengimami sambil duduk? Ya pernah. Waktu beliau sakit yang membawa kepada kematiannya. Jadi Nabi SAW saat itu sakit, tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami manusia. Lalu Abu Bakar memulai sholat mengimami manusia. Di tengah-tengah sholat, Nabi SAW mampu berdiri, mampu bangun dan datang. Lalu beliau berdiri di samping Abu Bakar. Melihat itu Abu Bakar mundur. Mempersilakan Nabi SAW menjadi apa? Menjadi imam. Akhirnya Abu Bakar bermakmum kepada Nabi SAW dan para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar. Saat itu Nabi SAW hanya mampu sambil duduk. Abu Bakar dan yang lain-lainnya sambil berdiri. Ya, sampai selesai. Seusai selesai, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutammabih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sholat sambil duduk, duduklah kalian. Adapun tadi Abu Bakar dan para sahabat masih sambil berdiri karena belum apa? Belum diberitahu oleh Rasul SAW. Selesai sholat baru diberitahu, mestinya kalian tadi sholat sambil duduk karena imam pun sambil duduk. Ya,
Berdasarkan hal itulah maka duduklah para makmum walaupun makmum itu masih mampu berdiri karena diharuskan mengikuti imam. Dan ini mungkin terjadi umpama seorang suami sakit, nggak bisa ke masjid, ya akhirnya sholat di rumahnya dan si istri bermakmum. Karena puyeng, kalau umpamanya sambil berdiri nggak kuat, rukuknya, sujudnya itu asa nolol si dua panon teh. Pernah merasakan? Ya, umpamanya demam tinggi, panas dingin gitu ya, menggigil. Itu dongkok sedikit, si mata tuh serasa mau keluar copot. Pusingnya bukan main, sakitnya kepala, sambil nggak enak badan. Akhirnya udah sambil duduk. Istrinya bermakmum di belakang, maka duduk pula lah istrinya ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Ya baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Erwin, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dosa-dosa hamba Allah yang sudah dimaafkan Allah tetap diperlihatkan di hari kiamat nanti? Ya, barakallahu fiik. Tidak, ini sudah sering dijelaskan, ditanyakan. Kalau kita berdosa lalu tobat, maka terhapus. Catatan dari dosa itu terhapus, tidak akan diapakan lagi, tidak akan diperlihatkan, tidak akan dihisab, dan catatannya tidak akan ada lagi. Sudah terhapus. Yang ada adalah catatan kebaikan dari tobatnya. Tobatnya adalah amal ibadah yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, oleh para malaikat. Dan nanti akan diperlihatkan pahala dari tobatnya. Adapun dosa yang sudah ditobatinya, maka tidak akan ada lagi catatan untuk itu ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Cepi. Pertanyaan selanjutnya. Ada telepon Ustaz? Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah dari Jalan Sudirman, Bandung. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Maaf Ustaz, ini pertanyaannya keluar dari tema. Iya. Yang ditanyakan, dulu ada laki-laki perempuan hubungan di luar nikah. Sekarang punya anak perempuan. Sekarang ada yang minat gitu ya, ada yang mau nikah. Apakah walinya harus dengan laki-laki yang dulu menghamili ibunya atau wali hakim? Itu saja Ustaz yang ditanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Kalau ada seorang wanita lahir dari hasil hubungan di luar nikah, maka walaupun secara biologis dia putri dari ayahnya, tapi karena di luar nikah maka secara syar'i dia bukan putri dari ayah biologisnya. Jadi dia ayahnya tidak boleh menjadi wali ketika putrinya mau menikah. Dan bila ayahnya meninggal, si putrinya ini nggak memperoleh hak waris. Boleh nggak wasiat? Boleh kalau wasiat. Karena wasiat dibolehkan kepada yang bukan ahli waris. Kalau bapak mati, setengah dari harta bapak kasih tuh ke anak itu. Boleh. Adapun yang menjadi wali, maka wali hakim. Fa in istajaru fal hakimu waliyun liman la waliyalaha. Jadi kalau tidak memungkinkan si walinya menikahkannya, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Oleh karena itulah maka walikanlah dia oleh wali hakim, dan wali hakim adalah hakim. Petugas pemerintah yang mengurusi urusan itu. Dalam hal ini kalau di negara kita siapa? Lebih atau KUA, kepala KUA-nya, atau lebihnya kalau untuk di desa yang datang mewakili pemerintah, itulah wali hakim, bukan ustaz. Ustaz tidak memiliki hak dan wewenang apa-apa untuk menikahkan, bukan ketua ormas yang diikuti oleh orang itu, bukan.
Nah, saya mah aktif di ormas ini, jadi ketuanya enggak berhak. Ya, KUA lah yang mewakili pemerintah untuk menjadi wali hakim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah bacaan istighfar menghapus catatan dosa di buku catatan Apakah bacaan istighfar Ustaz? Bacaan istighfar. Menghapus Apakah catatan bacaan dosa? istighfar menghapus dosa? Iya, tentu saja menghapus. Jangankan istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu menghapus dosa. Karena apa? Karena bacaan-bacaan zikir tadi itu adalah al-hasanat, kebaikan. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya. Tapi ada tapinya. Bedanya adalah kalau tasbih, tahmid, takbir, tahlil menghapus dosa secara umum. Adapun istighfar menghapus dosa secara khusus. Itu menghapus dosa-dosa yang memang diistighfari oleh kita. Umpama kita habis gibah ke orang. Ada yang mengatakan, nggak boleh, itu gibah dosa besar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya atas dosa gibah saya barusan. Nah, ada dua fungsi dari istighfar tersebut. Yang pertama adalah dia menghapus dosa yang ditobatinya tadi. Yang kedua, karena istighfar al-hasanat, kebaikan, dia menghapus dosa-dosa secara umum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang nanti menentukan dosa mana yang terhapus oleh al-hasanat berupa istighfar tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ridwan di Bandung. Ustaz, seberapa besar timbangan pahala untuk kita kalau memaafkan kesalahan-kesalahan saudara muslim yang pernah menggibahi kita? Jazakallahu. Iya, sebesar apa pahala dari memaafkan orang lain? Luar biasa besar. Walaupun Allah dan Rasulnya tidak menerangkan sebesar apa, tapi sangat besar. Sebagaimana diterangkan dalam banyak keterangan baik ayat ataupun hadis. Adapun ayat terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur. Kalau nggak salah ayat 23 apa 25 ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa dizalimi oleh orang-orang yang pernah dibantu dan ditolong. Orang-orang muhajirin di Mekah, masih di Mekah, ditolong, dibantu oleh Abu Bakar. Sampai pindah ke Madinah masih dibantu juga. Pas ketika Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah dalam peristiwa hadisul ifki, para sahabat yang dulu pernah dibantu oleh Abu Bakar bukan membela kehormatan keluarga Aisyah, keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah itu. Siapa yang nggak sakit hati ya? Orang sudah dibantu, ditolong, bukannya balik menolong, malah ikut menyebarkan fitnah. Sampai akhirnya turun ayat yang menjelaskan Aisyah bebas dari semua tuduhan. Sampai-sampai orang-orang yang ikut menyebarkan keburukan itu oleh Al-Quran disebut menanggung dosa. Dan dosanya sebesar peran yang dia mainkan ketika menyebarkan fitnah itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sampai bersumpah, demi Allah saya akan bantu lagi orang-orang tadi. Karena kata orang Sunda mah, nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Nah, sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan ngasih lagi. Turun teguran dari Allah. Tidaklah layak bagi orang-orang yang memiliki kecukupan bersumpah untuk tidak memberikan kebaikan apa-apa lagi. Lalu Allah menyatakan fa'fu wasfahu.
maafkan mereka dan toleranlah mereka. Terus Allah menyatakan, aturiduna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian ingin kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni dosa mereka? Jadi Allah menyatakan Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain yang berdosa. Langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa ayat ini berkaitan dengan dirinya. Lalu berkata, bala uhibbu ayaghfirallahu li. Aku sangat suka kalau Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosaku. Jadi orang yang memaafkan dosa orang lain, dosa orang itu akan Allah ampuni. Ya, itu pertama. Kedua, bahwa memberi maaf itu bisa menjadi sedekah. Ada tuh seorang sahabat nih, dia itu miskin. Dia itu tidak punya apa-apa. Liek eueuh ragap taya. Artinya nggak punya apa-apa. Tapi dia ingin infak, ingin sedekah. Apa yang terjadi? Setiap kali ada seruan perang itu kan dengan harta dan jiwa. Orang itu nggak punya harta untuk diinfakkan di jalan Allah. Akhirnya dengan tenaga. Setiap kali perang, maka dia infaknya dengan tenaga. Berupa apa? Alat-alat perlengkapan perbekalan Nabi SAW, dia yang memikul. Itu infak dia dengan tenaganya. Dia yang membawakan. Ya. Setiap perang begitu. Suatu saat ada seruan perang. Orang itu segera datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang bawaan? Biar saya yang membawa. Tanpa upah tentu saja. Ikhlas karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Kali ini aku tidak memiliki apa-apa untuk dibawa. Kecuali pedangku. Masa pedang dibawaan juga. Masa pedang dibawakan juga. Atau pakai apa? Perangnya pakai curug. Akhirnya orang itu tidak bisa membawakan barang Nabi SAW sedikit pun. Karena tidak membawa apa-apa. Kecewa dia. Ingin infak di jalan Allah, tapi tidak bisa karena tidak punya. Ya. Suatu saat di tengah perjalanan menuju perang, malam harinya biasa tidur, pasang tenda, tidur, istirahat gitu. Esoknya pada waktu subuh, sholat subuh, dan ba'da sholat subuh Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Tidak ada yang menjawab. Sedekah ke siapa? Itu di tempat yang sepi, nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada yang lewat, mau perang gitu ya. Nggak ada yang nyahut. Sampai 3 kali, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah, maka beritahukan. Nggak ada, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, maka orang yang tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Orang itu ngacung, saya yang tadi malam bersedekah. Bagaimana sedekahmu? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, saya ingin sedekah tapi saya nggak punya. Maka setiap perang saya bawakan barang-barangmu dan itu sedekah saya dengan tenaga saya. Tapi dalam perang kali ini engkau tidak membawa apa-apa. Aku sangat kecewa. Karena tidak bisa sedekah dengan apa? Dengan tenaga. Maka karena kesedihanku ya Rasulullah, tadi malam saya berkata, ya Allah, saya ingin infak dan sedekah kepada untuk fisabilillah tapi saya tidak punya. Maka pada malam hari ini seluruh manusia, seluruh orang yang pernah zalim, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa kepada saya maafkan ya Allah, saya ampuni, dan itu sedekah saya pada waktu ini. Sedekahnya dengan apa? Memberi maaf. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu.
Dengan apa sedekahnya? Dengan memberi maaf. Memberi maaf itu sedekah loh. Dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sedekah yang dipahalai dengan pahala yang amat sangat besar. Jadi memberi maaf bisa menjadi sedekah. Tapi ini nggak boleh dijadikan dalil untuk bersikap pelit. Ada umpamanya sedekah untuk masjid, pembangunan ma'had, pembangunan pesantren atau madrasah atau untuk kepentingan dakwah. Ayo sedekah. Lalu ada yang bilang, saya mah sudah tiap detik apa tuh memberi maaf ya. Kalau dia punya uang untuk disedekahkan itu mah pelit. Jadi memberi maaf dengan sedekah itu bagi orang yang memang tidak memiliki uang untuk disedekahkan. Kalau punya uang dengan uang. Tapi kalau punya uang juga orang lain ada berdosa kepada kita, ya kita sedekah dengan uang, kita sedekah dengan memberi maaf ya. Demikian ya, cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah melebihi dari yang ditetapkan. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.